Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong munafik iku alladzina rupane wong akeh ishtarau kang padha milih sapa alladzina andhalalata ing kesasar utawa ing pepeteng biluda kelawan ninggal pitutu. Ai ulaika tegese utawi mengkono-mengkono munafikun iku al-mausufuna pira-pira wong kang den sifati kabeh bisifati kelawan pira-pira sifat as-sabiqati kang dingin mingkaulihi saking dawuhe Allah taala wa minan nasi rupane dawuh wa minan nasi. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang disifati oleh Allah ayat kemarin, yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-ayat ila akhirih. Dan ayat selanjutnya. Jadi mereka orang-orang munafik itu mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman sama sekali dalam hatinya. Nah, mereka ini disifati oleh Allah dalam ayat ini iku ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka lebih memilih kesesatan, lebih memilih kegelapan daripada petunjuk. Jadi memilih kesesatan daripada hidayah atau lebih memilih kegelapan. Ikhtaru padha milih sapa munafikun al-kufra ing kekafiran alal imani ngalahake ing atase iman. Nah, orang-orang munafik itu lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Fama rabihat mongko ora badi apa tijaratuhum bondo dagangane munafikun. Ai falam yarbahu tegese mongko ora pisan-pisan badi sapa munafikun fi tijaratihim ing dalem bondo dagangane munafikun. Bal balik utai munafikuna khosiru iku wong kang padha rugi kabeh. Kemudian Allah mengumpamakan mereka itu seperti orang yang rugi dalam melakukan perdagangan. Jadi fama rabihat tijaratuhum. Nah, mereka tidak akan mendapatkan untung dari dagangannya. Malah sebaliknya mereka akan rugi. Ini begini. Jadi ada satu ayat. Jadi innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu melakukan jual beli dengan orang-orang yang beriman
yaitu orang-orang yang beriman itu istarau innallaha istarau minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Jadi diri orang mukmin terus harta benda orang mukmin itu nanti ditukar dengan surga oleh Allah. Jadi makanya ayat ini mengumpamakan dengan perdagangan. Jadi kita hidup di dunia ini anggap saja dagang. Jadi berdagang diri kita dan amal-amal kita itu untuk Allah, nanti oleh Allah diganti dengan surga. Kalau istilahnya itu barter. Jadi istarul mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, kalau orang mukmin jelas tadi ayatnya. Jadi mereka mendapatkan keuntungan akan masuk surga. Tapi orang munafik tidak. Karena orang munafik itu lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Lebih memilih kegelapan daripada petunjuk. Maka Allah mengibaratkannya dengan fama rubihat tijaratuhum. Maka mereka tidak akan beruntung dalam berdagang. Bahkan akan mengalami kerugian. Wa makanu lan ora ana sapa munafikun. Iku muhtadina wong kang padha oleh pitutu kabeh. Ila turukin tijaroti maring pira-pira dalane dagang. Jadi mereka itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang Yahudi, jadi orang-orang munafik itu tidak mendapatkan petunjuk. Alasannya kenapa ya tadi? Karena lebih memilih dolal daripada huda, lebih memilih kegelapan daripada petunjuk, lebih memilih kesesatan, lebih memilih kafiran daripada iman. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan petunjuk karena sudah tahu pilihannya. Berarti sudah tahu bahwa yang benar itu iman, yang salah itu kafir. Final maksudah mongko sak temene tujuane. Minhas saking tijar. Iku selamat roksil mali, selamat modal dagangan. Waribhi lan badi. Nah, karena apa? Karena ibarat orang berdagang. Itu orang yang tidak memahami dagang. Itu tidak akan mengetahui prinsip dagang. Tujuan dagang pertama itu kan modal utamanya itu harus selamat, jangan sampai berkurang, kemudian mendapatkan untung. Kalau beruntung tidak, modalnya malah tekor, itu otomatis rugi, akan mengalami kebangkrutan. Jadi misalkan gini, ada seseorang pengusaha ingin mendirikan toko dengan modal 100 juta. Dalam 1 bulan toko ditotal dan penghasilannya tinggal 90 juta. Ini otomatis orang-orang yang rugi. Berarti dia tidak mengetahui manajemen yang baik tentang toko. Harusnya kan malah bertambah, karena setiap hari harusnya malah bertambah. Jadi harus
menyelamatkan modal dagangan, juga mendapatkan untung. Wahaulai utawi mengkono-mengkono munafikun yaqad andau teman-teman padha niyak-niyakno sapa munafikun huma ing karone rasul mal waribhi waribhum Faruk sumalihim mongko utawi modal utama dagangane munafikun al aqlu iku akal as-sarfu kang murni waribhu lan utawi batine al aqlu sarfu al huda iku pitutuh. Jadi orang-orang munafik itu telah menyia-nyiakan akal yang sehat dan hidayah Allah. Jadi kita patut waspada. Kita juga harus memahami bahwa dalam kehidupan ini ada orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu biasanya baiknya itu cuma di mulut saja, cuma di depan orang banyak saja, tapi di belakang itu jelek. Itu sudah sifat umum dari orang-orang munafik. Ya seperti ini tadi. Tadi orang-orang itu kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mengaku beriman. Tapi setelah kembali kepada pembesar-pembesarnya itu, mereka menyatakan yang sesungguhnya bahwa mereka cuma beriman di mulut saja. Hanya ingin mengejek atau memperolok-olok orang yang beriman. Itulah gambaran orang-orang munafik. Nah, orang-orang yang seperti itu akan mengalami kerugian dalam kehidupan ini. Jadi diibaratkan dalam berdagang mereka itu tidak akan mendapatkan keuntungan dan modal dagangannya juga akan berkurang. Karena mereka telah menyia-nyiakan akal yang murni yang menjadi anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka juga meninggalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masaluhum utawi perumpamaane munafikun iku kamasalil ladzi kaya perumpamaane wong istauqada kang ngurupna sapa alladzi naron ing geni. Ai sifatul munafikina tegese utawi sifate pira-pira wong munafik fi halin nifaqihim ing dalem tingkahe nifake wong munafik iku kasifatil ladzi kaya sifate wong auqada kang ngurupna sapa alladzi naron ing geni fi dzulmatin ing dalem pepeteng likaya mana supaya nyento rumangsa aman sapa alladzi biha sebab auqada ala nafsihi ing atase awak dhewene alladzi wa ahlihi lan ahline alladzi utawa lan keluargane alladzi wa malihi lan bondone alladzi. Perumpamaan orang-orang munafik tersebut itu diibaratkan orang yang menyalakan api dengan tujuan agar mereka aman, agar hartanya aman, agar keluarganya aman. Itulah sifat-sifat orang munafik. Jadi menyalakan api. Falamma audu'at monggo ari kalane madangi apa nar ma ing barang haulahu kang tetep ing dalem kiwa tengene nar. Falamma audu'at monggo semangsane madangi apa anarunar apa anaru geni al makana ing panggonan alladzi kang
haulal mustauqiti kang tetep ing dalem kiwa tengene wong kang ngurupno. Fa absir mongko padha ningali sapa alladzi utawa mustauqitun. Fa absir mongko padha ningali sapa mustauqitun amanah hale rumangsa aman lima saking barang ya khofa kang wedi sapa mustauqituhu ing ma. Jadi perumpamaan orang-orang munafik tadi itu seperti orang yang menyalakan obor untuk menerangi sekitarnya. Untuk menerangi sekitarnya agar merasa aman, agar dirinya aman, agar keluarganya aman, agar hartanya aman. Jadi ketika obor itu menyala, dan menerangi sekelilingnya, maka mereka bisa melihat dan merasa aman dari hal-hal yang ditakutinya. Jadi gambaran seperti itu. Dilanjutkan lagi. Zahaba ngilangi Allahu sapa Allah binurihim ing padangena. Al-fa'at tegese mateni Allah sapa Allah an-nuru ing cahaya. Al-maqsuda kang an-nura ing cahaya al-maqsuda kang den sejo. Bil iqati lawan ngurupno. Fa baqiya monggo isek kari. Al-mustawqiduna sapa wong kang padha ngurupno kabeh fi zulmatin ing dalem pepeteng wa khaufin lan wedi. Nah, kemudian Allah itu mematikan dari cahaya api tersebut. Maka orang-orang yang menyalakan api tersebut tadi masih dalam kegelapan dan ketakutan. Ini. Jadi gambaran orang-orang munafik yang menyalakan api karena hanya ingin merasa aman agar dirinya aman, keluarganya aman, harta bendanya aman dari apa saja yang ditakuti. Tapi ketika api itu padam atau dipadamkan oleh Allah, mereka ternyata masih tetap dalam kegelapan dan ketakutan. Wa tarakalan ninggal sapa Allahum ing munafikun ai al-mustawqiduna. Tegese pira-pira wong kang padha ngurupno kabeh. Fi dzulumatin ing dalem pira-pira pepeteng. Jadi Allah meninggalkan mereka, yaitu orang-orang yang menyalakan api tadi itu dalam kegelapan. Zulmatul laili suwiji iku petenge wengi. Wa zulmatu kamul ghamama. Lan kaping pindhone iku petenge tumpo-tumpo susah fihi ing dalem lain. Wa zulmatu ing difain nari lan kaping telu iku petenge matine geni. Jadi mustauqidun, gambaran orang-orang munafik tadi itu ditinggalkan oleh Allah dalam kegelapan. Kegelapan yang pertama itu kegelapan malam. Kemudian kegelapan yang kedua itu kegelapan karena apa? Bertambahnya susah. Jadi susahnya itu bertambah. Kemudian kegelapan yang ketiga itu karena matinya api. Tidak ada cahaya. La yubsiruna kang ora padha bisa masih sapa munafikun. Ma ing barang haulahum kang tetep ing dalem kiwa tengene munafikun. Utawa la yubsiruna ora padha bisa masih sapa al mustauqidun. Ma ing
barang haulahum kang tetep ing dalem kiwa tengene mustauqidun. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono al mustauqidun haulail munafiquna utawi mengkono-mengkono wong munafik. Jadi al mustauqidun itu dalam kegelapan, dalam beberapa kegelapan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kegelapan pertama kegelapan malam, kedua kegelapan karena susah yang berlebihan, jadi susah yang bertambah, kemudian kegelapan yang ketiga itu intifaun nari, matinya api. Nah, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Nah, gambaran itu juga berlaku bagi orang-orang munafik. Nah, itu contoh. Jadi orang-orang munafik itu tidak bisa melihat sekelilingnya karena mereka dalam 3 kegelapan. Amanu padha rumangsa aman sapa munafikun ala anfusihim ing atase awak dhewe munafikun wa auladihim lan pira-pira anake munafikun wa amwalihim lan pira-pira bondone munafikun. Bisa babi izhari kalimat limani kelawan sebab ngetokno kalimat iman. Nah, orang-orang munafik itu merasa mereka aman, jadi merasa dirinya aman, anak-anaknya aman, harta bendanya aman karena mereka telah mengucapkan kalimat iman. Jadi cuma pengucapan saja, tapi hatinya masih kufur, masih kafir. Itu gambaran orang-orang munafik. Fa idza matu mongko ari kalane mati sapa munafikun, jaa mongko teka hum ing munafikun al khaufu apa wedi wal adzabu lan siksa. Wahum hal utawi munafikun fil qabri ing dalem wahum hal utawi munafikun fil qabri iku tetep ing dalem kuburan wa malan ing alam ba'dahu kang tetep ing dalem sawise kubur. Nah, kemudian ketika mereka mati maka akan datang kepada mereka ketakutan dan azab. Sedangkan mereka dalam kuburan dan di alam sesudah kubur. Jadi orang-orang munafik ini itu nanti ketika meninggal itu akan mengalami ketakutan yang sangat hebat, azab yang sangat hebat. Kemudian mereka dikubur juga seperti itu, setelah alam kubur juga seperti itu. Sumun podo tuli sapa munafikun anil haqi atau saking perkara kang bener. Fala yasmauna mangko ora bisa krungu sapa munafikun simaun qabulun kelawan simaan qabulan utawa di sini kalimatnya simaun qabulun kelawan pangrungu kang nerimo. Jadi Allah sudah menganggap orang-orang munafik itu sumun. Jadi orang-orang yang tuli, yaitu yang tidak bisa menerima sebuah kebenaran. Jadi orang-orang munafik itu biarpun mendengar sebuah kebenaran, tapi mereka tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Nah, itu gambaran orang-orang munafik. Kita harus paham karena banyak orang-orang yang seperti itu. Bukmun padha bisu kabeh sapa munafikun anil khairi saking kebagusan.
fala yaquluna mongko ora bisa ngucap sapa munafikun hu ing khair kaulan kelawan ucapan utobikon kang nyocoki apa kaulan lil waqi'i maring kenyataane lima krono barang sabako kang wis dingin apa ma annahum apa sak temene munafikun iku mukminuna padha iman sapa munafikun zahiron ing dalem jabane. Kemudian Allah menyatakan lagi bukmun. Jadi orang-orang munafik itu bukmun. Mereka itu bisu dari sebuah kebenaran. Maka mereka tidak mengatakan kebenaran atau tidak mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Bukti ayat sebelumnya itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka itu menyatakan keimanan tapi cuma luarnya saja. Dalamnya tidak ada iman sama sekali. Umyun. Utahe munafik iku wong kang padha buta kabeh. Antarikil huda saking dalane pituduh. Fala yaruna mongko ora bisa masih sapa munafikun hu ing tarikil huda. Ru'yatan kelawan masih nafiatan kang manfaati. Jadi orang-orang munafik itu juga orang-orang yang buta. Buta dari apa? Buta dari jalan pituduh atau jalan petunjuk. Mereka tidak bisa melihat dengan penglihatan yang bermanfaat. Biarpun sebesar apapun jalan petunjuk itu, selurus apapun jalan petunjuk itu, kalau orang yang tidak bisa melihat, apalagi bisa mengambil manfaatnya, tentu tidak bisa. Fahum mongko utahi munafikun la yarji'una iku ora bisa bali sapa munafikun an kufrihim saking kufure munafikun wa dhalalatihim lan sasare munafikun. Jadi orang-orang munafik itu tidak akan bisa kembali dari kekafirannya juga tersesatnya. Jadi mereka tidak akan bisa kembali pada orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan bisa beriman lagi, tidak akan mendapat petunjuk lagi karena mereka selalu berputar-putar dalam kekafiran dan kesesatan. Demikian penjelasan dari ayat-ayat yang masih tetap menjelaskan tentang orang-orang munafik dan ciri-cirinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.